Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat Mitra Jaya IC, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Dengan nikmat iman, alhamdulillah kita masih terus hati kita mengimani Allah, Rasul dan malaikatnya, kitab-kitabnya. Maka salah satu syarat seorang hamba untuk masuk ke surganya Allah adalah mati dengan membawa iman. Makanya iman ini adalah sebuah tiket bagi kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Adapun nanti beberapa hukuman tergantung bagaimana amal kebaikan kita ketika kita hidup di dunia. Namun yang paling penting dari semua itu adalah mati dengan membawa iman. Kemudian nikmat selanjutnya adalah nikmat sehat, yang mana di malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah. Semoga dengan pembahasan atau kajian di malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk mitra sekalian dan juga khususnya bagi diri saya pribadi. Maka jikalau kita tidak diberikan nikmat sehat, kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan dunia, apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang di rumah sakit ketika dia sadar dan mengerti arti mahalnya sebuah nikmat sehat, maka dia berani menggelontorkan sebanyak apapun uangnya untuk memberikan atau memperbaiki kondisi kesehatannya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan adalah sehat adalah sesuatu nikmat yang cukup besar. Karena dengan sehat kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian tidak lupa Mitra JC salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita amat sangat beruntung Mitra JC karena Allah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengikuti jalan beliau, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian menaati perintah-perintahnya, yang kemudian sampai kepada para sahabat, kemudian juga akhirnya dikaji oleh ulama, kemudian dibukukan. Dari situ kita mengerti apa saja kewajiban kita. Dan hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW lah kehidupan kita akan menjadi baik. Baik kehidupan akhirat maupun kehidupan duniawi. Bagaimana agama Islam ini benar-benar memperhatikan tidak hanya sekedar untuk kehidupan akhirat, tetapi juga memperhatikan bagaimana kita bisa dengan benar menjalani kehidupan di dunia ini. Dari segi makan, kemudian minum, berpakaian, kemudian bersikap, bermuamalah, bahkan sampai hal-hal terkecil sekalipun. Bagaimana kita harus menyayangi sesama makhluk Allah, baik itu hewan, tumbuhan, banyak hal. Oleh karena itu tidak ada jalan yang paling sempurna melainkan menempuh jalan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Dengan begini, insya Allah syahadat kita tidak hanya sekedar syahadat yang ikut-ikutan gitu. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yaitu meyakini bahwasanya sebenarnya Allah lah yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu berupa nikmat maupun nikmat yang berupa ujian. Dan juga selanjutnya bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak hanya sekedar diucap, namun sebisa mungkin kita mengikuti jalan beliau. Bagaimana salah satunya adalah duduk di majelis-majelis ulama atau majelis-majelis ilmu. Dengan begitu kita jadi mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui sunnah-sunnah beliau. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa di malam hari ini kita sama-sama ingin belajar gitu. Jadi posisi Bang Jai di sini bukan sebagai pengajar, tetapi sama-sama belajar. Yang mana sebelumnya kita sering sekali membahas tentang masalah hikmah dari qaul atau perkataan para ulama ataupun juga dari hadis. Maka di malam hari ini kita akan berbicara tentang bab yaitu al-hatsu ala ta'allum. Al-hatsu ay al-amru. Jadi al-hatsu ini artinya adalah perintah gitu, alat ta'allum, untuk belajar. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaklah menuntut ilmu, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Lebih-lebih lagi adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita lihat banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu dimuliakan ketika dia hidup di dunia, apalagi nanti ketika dia hidup di akhirat. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Namun orang yang beriman masih kalah derajatnya dibanding orang-orang yang berilmu, yaitu selisih derajatnya adalah 700 berbanding 500, yang mana setiap satu tingkat ke tingkat yang satunya itu berjarak 500 tahun. Kemudian juga Allah menegur di dalam Al-Quran juga, apakah sama orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang tidak berilmu. Jadi secara tidak langsung di dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Jadi amat sangat sayang jikalau hidup kita di dunia ini tidak dibekali ilmu. Jikalau hal yang paling sepele adalah kita tidak membicarakan misal ilmu akhirat terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana orang-orang yang menguasai ilmu keduniaan seperti ilmu kedokteran atau profesor itu benar-benar memberikan dampak yang cukup besar ketika dia hidup di dunia. Salah satunya adalah dimuliakan oleh orang, kemudian juga rezeki atau harta yang mengejar dia. Kita lihat bagaimana profesor-profesor menyampaikan ilmunya kemudian digaji dengan nominal yang cukup tinggi. Nah ini apalagi ilmu akhirat. Dimuliakan oleh orang tidak hanya di dunia, tetapi juga sampai di akhirat kelak. Makanya hendaklah kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu. Bahkan hadis-hadis Nabi juga sudah jelas bagaimana kita diperintah untuk menuntut ilmu. Yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Makanya banyak di antara kita yang mana menganggap menuntut ilmu ini adalah suatu hal yang sepele atau kebutuhan yang tidak terlalu penting gitu. Jadi setelah rukun Islam, kemudian selanjutnya adalah perintah-perintah yang wajib tambahannya adalah menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu ibadah ini jadi tidak berkualitas. Ya berbeda orang-orang yang sholat dengan memakai ilmu dengan orang-orang yang sholat
namun dia tidak mampu memiliki ilmu. Nah, ini kualitasnya berbeda. Gitu. Bukannya mendekatkan diri dia kepada Allah, namun malah menjauhkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditakutkan. Jadi jangan sampai kita beribadah namun tidak memiliki ilmu. Malah alangkah lebih baiknya bagi kita seorang muslim, hendaklah meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Berapa banyak waktu yang kita gunakan, ya tadi sudah bekerja namun malamnya istirahat, ya udah begitu aja kehidupan kita. Bergulir tanpa kita sadari, umur semakin lama semakin tua. Bekal ilmu kita kurang. Makanya kenapa banyak orang yang bekerja, mereka tidak menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dia selalu mengalami kegelisahan di dalam menghadapi hidup di dunia ini. Padahal Islam sudah agama ini sudah melengkapi apa-apa saja yang kita butuhkan. Namun sekali lagi ya karena Allah belum mungkin memberikan hidayah kepada kita sehingga hati kita belum terbuka untuk menuntut ilmu. Dan juga alangkah lebih baiknya ketika kita menuntut ilmu tersebut adalah dengan cara duduk di majelis ilmu. Dalam sebuah syair Arab dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu dengan musafahah, yaitu berhadapan langsung dengan seorang ustadz, habaib, atau juga para ulama, kiai, ya, maka dia lebih selamat daripada tergelincir dan kesalahan. Namun bagi orang-orang yang menuntut ilmu tanpa musafahah gitu, atau bertemu langsung atau duduk di majelis taklim tersebut, maka ini lebih cenderung mudah tergelincir. Nah, kita lihat bagaimana sekarang media sudah cukup canggih, namun tadi sekali lagi ya kita dengan mudahnya ya menuntut ilmu dengan melalui via YouTube gitu. Nah, ini yang ditakutkan penjelasan ustadz tersebut yang dipahaminya salah, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam bermuamalah ataupun dalam beribadah. Nah, ini yang ditakutkan. Kemudian ya kita paham betul bagaimana video-video seperti yang ada di media sosial itu hanya berdurasi beberapa jam atau juga beberapa menit, yang mana mungkin setelah menit tersebut ada penjelasan yang lebih detail, lebih mudah dipahami, sehingga kita menangkap informasinya tidak sempurna. Inilah yang akhirnya menyebabkan kericuhan, kesalahpahaman antar sesama umat muslim. Jadi oleh karena itu hendaklah kita juga menuntut ilmu dengan cara musafahah, yaitu berhadapan langsung dengan seorang ustaz maupun kiai maupun habaib. Jadi jangan sampai kita menimba ilmu kita melalui Google atau juga media-media sosial media gitu. Nah, ini lebih cenderung atau lebih mudah tergelincir atau mengalami kesalahan. Dan juga kita akan mudah dibuat bingung, Mitra Jesse. Ketika ulama yang satu mengatakan A, kemudian ulama yang B mengatakan, ulama yang satu lagi mengatakan B, ulama satu lagi mengatakan C. Padahal dalam satu lingkup, misal Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kita jadi bingung gitu, mana yang harus kita pilih. Akhirnya dari situ semua kita akan mengambil yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini berapa banyak orang sekarang adalah beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Yang enak diambil gitu kan, yang sulit ya ditinggal gitu. Sholat ya kira-kira dia bisa gitu kan. Nah, kemudian ya udah melakukan sholat, namun puasa dan zakat tidak dilakukan. Karena menurut dia susah gitu kan, puasa harus nahan lapar gitu kan. Kemudian zakat harus ngeluarin harta, enggak lah gitu. Sholat aja yang gampangan nggak bisa. Jadi nggak bisa dipilih-pilih, nggak bisa. Ya, jadi kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah, dan keinginan Allah ya tadi melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dari Nabi sampai kepada para sahabat, dari sahabat sampai kepada para ulama. Nah, dari sinilah akhirnya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Maka amat sangat pentinglah ilmu, khususnya ilmu agama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita kembali kepada pembahasan kita dari kitab ini, yaitu bab yang pertama, yaitu al-hassu ala ta'allum, yaitu perintah, ay al-amru ala ta'allum, yaitu perintah untuk belajar.
Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu shaghirun wa in kana syekhan. Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Jadi salah satu keutamaannya adalah al-alim, yaitu diambil dari isim fa'il. Alima ya'lamu alimun, yaitu orang yang berilmu. Kabirun, nah, khobarnya kabir, yaitu dia akan terlihat besar atau terlihat berwibawa gitu, atau terlihat lebih dewasa. Wa in kana hadasan, walaupun ya karena al-alimu hadasan, ya khobar dari kananya. Walaupun orang yang menuntut ilmu ini umurnya masih muda, namun karena dia berbekal ilmu, maka dia terlihat oleh orang lain ini berwibawa. Kemudian juga bermanfaat, bahkan dikagumi oleh orang walaupun umurnya masih muda. Maka banyak beberapa ulama yang menganjurkan agar tidak melihat orang itu dari sisi umur. Nah, sisi umur ini masih kalah dari sisi ilmu. Bahkan kita lihat seperti di daerah-daerah Arab, negara-negara Arab, negara-negara timur, itu banyak beberapa imam-imam yang dipimpin oleh anak kecil kadang. Kenapa? Dia lebih fasih. Bahkan di tahun berapa seorang anak kecil itu mendapat gelar profesor, kalau tidak salah Ahmad Saud kalau tidak salah, saya lupa. Nah, dia diperintah untuk menjadi seorang imam. Tidak hanya sekedar hafal, namun beliau bisa menerjemahkan sekaligus menafsirkan ayat Quran tersebut. Nah, ini kita lihat contoh yang benar-benar nyata. Bagaimana seorang anak kecil diangkat atau dimuliakan oleh orang-orang yang lebih tua darinya. Wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Dan orang yang bodoh akan terlihat kecil. Wa in kana syaikhan. Walaupun dia memiliki umur yang tua. Nah, penjelasannya adalah inna dzal ulumil katsirati yu'tabaru kabiran. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu yang banyak maka dianggap besar oleh orang lain. Yastatiu ayyanzila manzilata rajulin kabirin. Maka dia mampu memposisikan dirinya di tempat orang-orang yang dewasa gitu. Maksudnya biasanya seorang adab kita kan memuliakan orang yang lebih tua. Nah, karena ilmu inilah akhirnya orang yang umurnya masih muda tadi dia menempati posisi orang yang dewasa, dihormati, dicium tangannya, kemudian orang ketika berjalan di depannya menunduk, kemudian tidak mengeluarkan kata-kata dengan nada yang besar atau suara tinggi, sebagaimana kita menghormati orang yang usianya lebih tua dibanding kita. Jadi berkat ilmu inilah seseorang yang walaupun usianya masih muda menjadi mulia di mata orang lain. Walau kana hadzar rajulu syaban shaghir sinni. Walaupun ya tadi karena seorang anak muda tadi ini masih berumur belia. Wadiddu zalika annal jahila yu'tabaru saghiran walau kana kabiras sinni. Dan juga orang yang bodoh akan dianggap kecil walaupun dia memiliki umur yang cukup tua. Nah, kita sering sekali gitu kan. Ada bahkan bahasa-bahasa kita, dia mah umurnya doang gitu tua. Cuman kelakuannya masih kayak anak-anak. Nah ini nih. Sering kan kita, bukan sering, bahkan sering kita melihat gitu kan. Kejadian-kejadian orang yang umurnya dewasa tapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Belum bisa bijak, kemudian belum bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian kita lihat mungkin dalam berumah tangga sekalipun gitu. Padahal umur si suami lebih tua gitu dibanding istri. Namun kadang sesekali pola pikirnya ya ini seperti anak kecil, mudah marah, kemudian juga masih suka nongkrong gitu kan, kumpul sana kumpul sini, yang mana dia sebenarnya memiliki kewajiban untuk mengayomi keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Nah ini tadi kenapa tadi? Ilmunya yang kurang gitu, dia tidak bisa menempatkan posisinya. Maka oleh karena itu dengan kita menuntut ilmu, kemudian kita bisa mengamalkannya, nah, kemudian kita bisa memposisikan diri kita. Ya kalau orang dewasa ya udah nggak pantas gitu istilahnya
bertingkah laku seperti anak kecil gitu kan, atau anak-anak remaja nongkrong gitu kan. Nah sudah, berpikir untuk membahagiakan keluarga, membimbing anak-anaknya, kemudian menyiapkan bekal di akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Aku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini harus dipersiapkan kan. Bagaimana kita membimbing seorang istri ya, agar menjadi istri yang soleha, membimbing seorang anak baik laki-laki maupun perempuan agar menjadi anak-anak yang soleh. Ya jikalau anak kita sholat kemudian kita orang tuanya misal belum sholat, nah ini kan timpang gitu istilahnya. Bagaimana gitu kan, ini akan menjadi bumerang gitu. Ntar kata anak bilang, nah itu bapak aja kagak sholat gitu kan, kita disuruh sholat. Nah susah. Ini kadang orang tua kadang kurang bijak, udah anak ngomong begitu kan namanya anak polos gitu kan. Dia mengatakan apa yang dia lihat gitu. Dan itu ilmu sebenarnya gitu. Namun dia malah marah kalau ditegur. Ah, masih muda, so tau lu. Ah, udah nih. Panjang ceritanya. Gitu. Yang mana harusnya si orang tua ini harusnya, oh iya benar juga gitu kan. Nah kita suruh sholat, kitanya malah kagak sholat. Dia kita suruh sholat, kita kagak sholat. Dia kita suruh belajar gitu kan. Nah, kita kagak belajar. Nah, ini timpang. Ini tadi? Kabir sin. Jadi syekhon, orang yang sudah umur tua, namun tadi tidak ada ilmunya gitu kan. Dia tidak mengerti gitu kan, memposisikan dirinya sebagai orang yang berumur tua. Selanjutnya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Nah, maka belajarlah atau tuntutlah ilmu. Falaisal mar'u yuladu aliman. Maka tidaklah seseorang itu terlahir dalam kondisi yang berilmu. Nah, tidak ada gitu orang lahir tahu-tahu udah alim gitu, udah ngajar, enggak kan pakai proses. Dia belajar dulu, ya kan SD dulu gitu kan, SMP dulu, baru kuliah gitu. Baru ngajar. Jadi dosen misal. Jadi perbedaan ilmu dengan rizki adalah al-ilmu yu'ta wala ya'ti, warizku ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu harus didatangi gitu. Kita harus nuntut ilmu. Gitu. Jadi caranya ya kita harus datang ke sekolah. Kita harus duduk di majelis-majelis ilmu gitu. Dan ilmu tidak datang gitu kalau tidak dicari atau diusahakan kan. Kita misal punya HP gitu, cuman ada aplikasi lah misal untuk belajar. Nah, kemudian ya kita tidak mau ngebuka gitu kan. Tahu-tahu bisa pintar, nggak mungkin gitu. Bahkan salah seorang mufti Betawi yaitu Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadzami, yaitu beliau adalah guru dari guru saya, mengatakan bahkan sampai ilmu laduni pun itu harus dengan cara diusahakan terlebih dahulu, ilmu kasbi. Jadi ilmu yang harus dicari gitu, ilmu yang harus dituntut, diusahakan gitu. Berbeda dengan rizki, rizku yati wala yu'ta. Rizki ini datang gitu, jadi tidak usah didatangi gitu kan, berbeda. Contohnya apa? Lah kan banyak gitu kan, orang-orang yang mereka belum memiliki pekerjaan, namun masih makan kan, masih minum. Nah, atau bahkan kalau memang tidak ada makanan, minuman, itu minimal tetangga pasti ngasih. Tetangga nggak ngasih, minimal mertua ngasih atau orang tua ngasih pasti. Ya, di sini menunjukkan rezeki itu datang kepada kita. Namun sekali lagi rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki yang dijamin gitu. Rezeki rizqul matmun. Jadi rezeki yang dijamin oleh Allah. Allah ini memiliki sifat yang bertanggung jawab, berbeda dengan makhluk gitu kan. Nah, kita misal punya anak, ya anak kita keluyuran kemana juga kita gak tahu kan. Udah beda sama Allah gitu. Allah menciptakan dan Allah juga yang memilih gitu kan. Allahu yakhluqukum wa yakhtar. Allah yang menciptakan juga memilih gitu. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dikasih rezeki, mana yang harus diangkat pangkatnya, jabatannya, mana yang enggak gitu. Dan masalah rezeki ini Allah adalah zat yang maha bertanggung jawab. Dia menciptakan seorang hamba, tidak mungkin gitu hamba tersebut tidak disiapkan makanannya. Logika yang paling simpel yang mudah kita pahami mungkin adalah
bagaimana kita lihat perkembangan seorang wanita. Ketika dia masuk di usia belia atau remaja, itu biasanya mohon maaf gitu, payudaranya sudah mulai bertumbuh gitu, berkembang. Ketika dia akan menikah gitu kan, itu perkembangan payudaranya cukup besar misal. Baru kemudian anak itu lahir, susunya sudah ada. Jadi maksudnya susu seorang anak atau ASI si anak ini sudah diciptakan sebelum anak itu lahir. Inilah bagaimana Allah menciptakan hambanya dan juga Allah sudah menyiapkan rizkinya. Adapun dengan kita bekerja ini salah satunya adalah jangan sampai tauhid kita goyang gitu. Wah kalau kita nggak kerja, kita nggak makan. Oh ini prinsip yang salah. Atau prinsip yang amat sangat kurang tepat. Ini kalau begini namanya, apa namanya? Ngecilin Allah lah kalau bahasa kita gitu kan. Lah kagak. Ya. Jadi bekerja ini ya salah satunya untuk mendapat rezeki tambahan. Gitu. Ya sebenarnya nasi ya cukup buat beribadah mah. Nasi gitu kan, pakai garam juga cukup gitu kan. Cuma buat biar ada variasi gitu. Pengen makan ayam pengen makan ikan dah gitu kan. Pengen jalan-jalan gitu. Nah, tadi dengan kita bekerja dan salah satu faktor yang terpenting adalah agar kita tidak dipandang hina oleh manusia. Jadi jangan sampai kita hina di mata manusia dengan kita ya tadi nganggur gitu kan. Nggak ada kerjaan, ngaji kagak, kerja kagak gitu kan, ngajar kagak gitu kan. Udah diem aja kan. Nah, enggak. Bahkan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang masalah rizki ini bahwasanya Allah menjamin rizki semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Sampai suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini antara bimbang gitu kan, ingin berangkat berdakwah. Saya mendapatkan riwayat ini dari guru saya yaitu Kiai Haj Nur Ali Ahmad bin Ahmad Barki Taha. Ketika dia ingin berangkat, ini bimbang gitu kan. Nah ini kalau kita kagak kerja gitu kan, ntar bini makan apaan gitu kan. Tapi kita kalau kagak ngajar, kagak dakwah, wah zolim ini kan. Nabi makomnya gitu. Akhirnya Allah memberikan ilham gitu. Musa ini kan julukannya Kalimullah. Jadi bisa berbicara langsung dengan Allah. Kalau Nabi Isa kan Ruhullah gitu. Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Gitu. Nah, udah Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, coba kamu pergi ke belakang rumah gitu kan. Nah, ya udah berangkat tuh ke belakang rumah. Lah ngapa? Nah, itu ada batu di depan ente gitu. Ente ketok. Nah, diketok pakai tongkat Nabi Musa. Ini tongkat bukan sembarang tongkat gitu kan. Tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular gitu kan. Nah, tongkat kita ketok-ketokin, tongkat yang hancur gitu kan. Jadi beda gitu. Ketika diketok, nah tuh batu belah. Udah belah, terus ngapa lagi? Nah, ketok lagi, lah kaget Nabi Musa gitu. Di dalam batu ada sebuah batu gitu kan. Kok bisa di dalam batu ada sebuah batu? Bisa batu kita ketok, udah belah gitu kan. Ketok lagi. Pas belah tuh batu, ada batu lagi gitu kan. Sampai batu tersebut ada kisaran 5 lapis batu gitu. Dan Allah terus memerintahkan untuk memukul batu tersebut. Ketika masuk batu yang terakhir dipukul, dilihatnya Pak. Nabi Musa melihat ada seekor ulat gitu yang sedang memakan makanannya gitu. Entah kayak nasi-nasi kecil lah itu atau nasi-nasi sisa gitu. Ulat gitu. Makan nasi-nasi sisa. Wah. Nabi Musa takjub gitu kan. Nabi Musa langsung kaget. Kok bisa gitu? Ada ulat gitu kan. Di dalam batu dilapisi dengan 5 lapis batu tapi masih makan gitu. Nah, dari situ Allah berkata Nabi Musa, tidaklah aku menciptakan sesuatu gitu, melainkan aku bertanggung jawab atas penciptaanku. Dari situ udah Nabi Musa yakin, langsung berangkat dan ngajar gitu kan, sebagai berdakwah. Berangkat berdakwah. Bismillah lah, yakin. Gitu. Nah, inilah tadi banyak sekali kisah-kisah tentang masalah rezeki agar kita yakin bahwasanya Allah ini menjamin rezeki kita. Dan kadang faktor yang sebenarnya adalah kenapa kadang kita kok susah gitu rezeki kok
sendat gitu, kadang apek banget gitu, baru dapat gajian tahu-tahu orang tua sakit, gini sakit gitu kan, kawan sakit gitu. Nah, ini adalah banyak beberapa penjelasan yang menyebabkan rizki ini tidak turun secara maksimal adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Salah satunya adalah dosa yang paling besar, yaitu meninggalkan sholat. Ini perkara yang wajib gitu kan, bukan perkara sunnah lagi. Ninggalin sholat gitu kan, sampai sholatnya ya nggak dikerjain gitu, masih mending kalau sholatnya dikodok gitu kan, diganti. Lah ini kagak gitu kan. Lah udah, kagak sholat bertahun-tahun gitu, makanya ya susah gitu. Ngaji kagak gitu kan, puasa kagak, susah udah. Jadi sebenarnya yang salah itu ya kita sendiri sebagai seorang hamba. Allah tidak pernah zolim kepada hambanya, melainkan hamba tersebutlah yang zolim kepada dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zolim. Dan toh dengan sholat kita Allah pun tidak butuh gitu kan. Ya Allah tetap agung kan tanpa sholat kita. Sholat ini adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kalau orang-orang yang berpikir, dia duduk di majelis ilmu gitu kan, diberikan ilmu, kemudian Allah memberikan faham, bahwasanya ya sholat ini untuk diri kita. Dengan sholat banyak sekali, bahkan beberapa asatiz, beberapa habaib, ulama menjelaskan dari sisi dari sisi kehidupan saja gitu, tentang keutamaan sholat. Bagaimana dengan sholat kita dididik untuk menjadi pribadi yang tepat waktu gitu kan. Ya seperti sholat subuh gitu kan. Hampir beberapa pengusaha-pengusaha muslim yang besar gitu, itu sholat subuhnya pasti selalu tepat waktu gitu. Ya karena untuk melakukan aktivitas ya harus di pagi hari lah. Kalau udah siang lah udah sepi gitu kan. Berangkat udah macet gitu. Kemudian dari sisi kesehatan, banyak gitu. Banyak tidak bahas itu di malam hari ini. Tetapi Bang Jai menekankan bahwasanya ya kalau untuk masalah rizki saja kita bisa gitu kan, untuk meluangkan waktu kita gitu, untuk memiliki rizki lebih gitu. Apalagi tentang ilmu. Yang mana ilmu ini kita butuhkan di dunia dan juga di akhirat. Maka kalau bisa kita luangkan minimal menuntut ilmu itu ya. Kalau memang susah itu ya sebulan sekali. Gitu. Tapi kalau memang belum bisa juga ya setahun sekali lah. Duduk di majelis ilmu, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama ahli-ahli zikir. Jadi jangan sampai gitu kan. Kita tidak bisa memanage waktu kita dengan baik. Kalau bisa ya seminggu sekali, lebih baik lagi gitu. Ya cukup lah seminggu sekali untuk kita para pekerja-pekerja ini, seminggu sekali minimal kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu gitu. Nah, misal kalau untuk yang masuk hari Sabtu sampai Jumat gitu kan, Senin sampai Jumat gitu, Sabtu kita luangin waktu untuk ilmu gitu, untuk bekal kita, keluarga kita. Minggu silakan lah. Jadi kalau ingin jalan-jalan bersama keluarga gitu, kita refresh diri kita kan. Nah jadi tidak ada orang yang terlahir sudah alim, tetapi dengan usaha gitu. Maka yajibu alaika an tata'allama bil jiddi wan nasyati. Maka wajib bagi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat gitu. Ya kalau nggak sungguh-sungguh, nggak semangat lah kagak dapat titel gitu kan. Itu bisa-bisa kuliah 10 tahun yang harusnya 4 tahun jadi 10 tahun. Ntar alasannya lah kuliahnya lama, kagak, dosen sayang sama aneh gitu. Ini kan alasan saja gitu kan. Padahal emang kagak belajar gitu. Bikin skripsi kagak kelar gitu kan. Nah, jadi wajib bagi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Karena ilmu itu harus diusahakan. Harus dicari. Li'anna linsana la yuladu wa huwa alimun wa kadzalika innal alima. Nah, jadi sesungguhnya manusia itu tidak dilahirkan kemudian dia dalam kondisi alim. Semuanya butuh proses, harus belajar, baru bisa gitu. Baru kita mengerti kan. Emang ada gitu anak bayi gitu kan. Lahir gitu langsung. Ini mobil, ini apa? Ya itu sih orang-orang yang dipilih seperti Nabi Isa misal berbicara gitu kan. Kemudian para aulia-aulia Allah gitu. Mereka memang orang-orang pilihan. Lah kita kan bukan orang pilihan gitu kan. Jadi kita harus mengusahakan gitu kan. Nah, lihat bagaimana kita akan menyiapkan dunia untuk anak-anak kita. Sekolah kalau bisa yang negeri gitu kan. Cari SMP unggulan, SMA unggulan, kuliah kalau bisa yang negeri. Nah, kita menyiapkan bekal untuk anak-anak kita tentang masalah dunia dengan begitu rapih, begitu apik. Namun kita kadang suka lupa untuk menyiapkan bekal akhiratnya. Dan kalau
nanti anaknya pun jadi soleh, kan dampaknya untuk bagi kita juga, bagi orang tua. Gitu. Jadi apa namanya? Tadi sekali lagi ilmu itu harus dicari, dituntut gitu. Walaisa aku ilmin kaman huwa jahil. Ai innal alima laisa mislul jahili fi jami umurihi. Dan orang bodoh pun beda makomnya gitu. Atau posisinya dengan orang-orang yang berilmu gitu. Ya kita lihat saja gitu kan, di dunia pekerjaan lah misal. Orang yang lulusan SMA dengan orang yang lulusan S1 misalnya. Ini posisinya kan masih berbeda, dengan nominal gaji pun berbeda gitu. Jadi apa yang ada di dunia ini adalah sebuah tamsil sebenarnya untuk kita di akhirat kelak gitu. Ya nanti di akhirat yang paling tinggi pangkatnya mereka para ulama gitu. Kemudian di atasnya lagi apa namanya? Para anbiya, para aulia, kemudian baru para nabi gitu kan. Nah, kita lihat saja orang-orang yang memiliki ilmu di dunia sudah dimuliakan dengan pangkat dan gaji pun berbeda gitu kan. Misalnya Bang J seorang penyiar, lah sama kepala di subdivisi berbeda gitu gajinya. Apalagi ya bertitel gitu kan. Kalau kita kan ya tidak bertitel gitu kan. Apalagi kepala subdivisi, supervisor ya berbeda gitu. Walaupun memang ada orang-orang yang diangkat jabatannya ini ya mereka tidak bertitel, namun tadi apa? Dia memiliki ilmu kan. Udah bekerja puluhan tahun di kantor gitu, di sebuah perusahaan, ilmunya sudah mapan, sudah menguasai seluk-beluk masalah perkantoran misalnya. Nah, ini pasti kan jabatannya naik karena ilmunya gitu. Jadi atasan pun melihat ilmunya kalau mau apa namanya kemampuannya gitu kan. Jikalau ingin dinaikkan jabatan. Nah, sama begitu juga. Maka berbeda orang-orang yang jahil dengan orang-orang yang alim. Maka orang alim ini dimuliakan di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang bodoh ya sudah hidup dalam keadaan hina gitu kan. Ya tidak ada manfaatnya kadang gitu kan. Orang kadang ya tidak ada kepentingan apa yang dibutuhin gitu kan. Ya kita mau sharing gitu, mau konsultasi, lah ilmunya kagak ada gitu kan. Mau nanya masalah perkara agama, lah kagak bisa. Mau nanya perkara masalah kesehatan, lah bukan dokter. Mau nanya masalah tentang arsitek atau pembangunan, lah bukan arsitektur. Jadi apa tadi, jikalau orang berilmu ini biasanya dicari oleh orang gitu. Jadi dunia yang mengejar gitu. Namun berbeda orang-orang jahil ya, mereka akan hidup seperti itu, hina gitu. Maka apa perbedaannya hewan dengan manusia gitu. Maka perbedaannya adalah letaknya adalah di ilmu. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Jikalau bukan tanpa ilmu, maka manusia ini ya tidak ada bedanya dengan hewan gitu. Karena di dalam ilmu mantik penjelasan definisi al-insanu huwa hayawanun natikun. Yaitu hewan yang berbicara, udah hewan yang berbicara gitu. Nah, untuk membedakannya ya ilmu gitu. Kenapa disamakan dengan hewan? Karena kita sebagai manusia memiliki nafsu sama gitu kan, berkembang biak lah, sama hewan berkembang biak. Namun apa yang membedakan gitu? Yang membedakan adalah dari keilmuannya. Wa inna kabirul qaumi la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihi al-mahafil. Ai inna raisal qaum allazi la ilma indah yakunu sagiran idza ijtama'a ma haula'il alimina fil mahafili ayul majalis. Jadi sesungguhnya seorang pembesar gitu, seorang pejabat la ilma indahu, yang mana dia tidak memiliki ilmu gitu. Sagirun, maka dia akan terlihat hina gitu kan, akan terlihat kecil walaupun dia punya jabatan gede gitu kan. Idzal tafats alaihil mahafil, apabila dia berkumpul ya di perkumpulannya orang-orang yang berilmu. Nggak usah kaget gitu kan, di era sekarang saja atau di era-era sebelumnya kita lihat bagaimana kan. Ketika apa namanya audiens atau masyarakat atau penduduk negeri ini bisa membedakan gitu kan, mana yang orang yang alim atau benar-benar cerdas dan orang yang tidak. Gitu. Itu terlihat gitu kan. Jikalau mereka dikumpulkan gitu bersama orang-orang alim. Gitu. Ilmu yang kita miliki ya kan belum ada apa-apanya kalaupun kita berkumpul dengan orang-orang yang lebih tinggi ilmunya kita. Jadi jikalau kita ingin dipandang besar oleh orang, maka perbaikilah ilmu kita atau tambah lagi lah ilmu kita gitu. Maka kita akan dipandang besar oleh orang lain. Walaupun umur kita masih muda. Namun orang yang punya jabatan besar, Raisul Qaum ini dimaksud adalah para pemimpin gitu kan. Tapi pemimpin tersebut tidak memiliki ilmu sesuai dengan fak dan bidangnya,
maka orang-orang yang memiliki ilmu tentang ketatanegaraan ini akan memandang kecil orang tersebut gitu. Seorang RT misal tidak memiliki ilmu bagaimana tata cara menertibkan warganya gitu. Nah, ini warga yang lebih alim atau lebih mengerti gitu kan, orang-orang kuliah tentang masalah sosial gitu. Ini kok diangkat jadi RT tapi kagak ngerti gitu kan. Ini tetangga ribut lah, dia diem aja gitu kan. Kemudian bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, lah kagak tahu caranya, interaksi dengan masyarakat, lah kagak tahu. Lah itu akan dipandang kecil, jadi hina. Walaupun dia seorang yang mempunyai jabatan besar gitu. Jadi sekali lagi dari sini bisa disimpulkan salah satunya adalah jabatan ini masih kalah dengan ilmu. Bahkan banyak beberapa orang yang memiliki ilmu, orang-orang besar gitu maksudnya, yang dia tidak mempunyai jabatan, tapi besarnya dipandang karena ilmu yang dimilikinya. Gitu. Jadi orang-orang biasa aja gitu kadang. Cuman ilmu dan wawasannya luas gitu, orang takjub sama dia. Tapi dia bukan orang-orang berpengaruh kadang. Nah itu jadi al-khulasah, kesimpulan yang kita ambil di malam hari ini adalah nafamu annana yajibu alaina an nata'allama. Nah, maka wajib bagi kita seorang muslim untuk menuntut ilmu. Li'annana nara ahammiyatal ulumi likulli fardin fi jami umurihi wa ahwali. Karena kita melihat bagaimana pentingnya ilmu untuk pribadi kita masing-masing, yang ilmu tersebut nanti di kemudian hari akan kita gunakan dalam setiap permasalahan-permasalahan kita dan untuk orang-orang juga di sekeliling kita. Kan kalau orang nggak ada ilmunya, orang marah-marah gitu, nggak bijak. Kan beda. Orang-orang yang berilmu tuh biasanya lebih bijak gitu, intelek menghadapi permasalahan apa segala macam gitu. Maka oleh karena itu hendaklah kita sebagai seorang muslim mewajibkan diri kita tidak hanya beribadah tetapi menuntut ilmu. Bahkan banyak sekali beberapa hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan orang berilmu lebih tinggi dibanding para ahli ibadah. Bahkan jikalau ada orang yang alim kemudian dia juga waro', ini lebih ditakuti ya oleh setan dibanding 1000 ahli ibadah. Karena si ahli ibadah ini tidak memiliki ilmu gitu kan. Jadi ibadah yang dilakukan orang yang berilmu ini lebih tinggi kualitasnya 70 derajat dibanding orang-orang yang jahil. Dia nggak tahu tuh sholat mana ya rukunnya gitu kan. Niatnya kayak kagak gimana gitu kan. Niatnya gimana, sujudnya gimana, ini batal apa enggak ya. Jadi ibadahnya jadi berantakan gitu. Sedekah misal. Karena kagak tahu ilmunya gitu kan di-share gitu, di-posting tak. Alhamdulillah gitu kan. Apa namanya, sudah sedekah, nominalnya ditulis lagi kan kadang. Kagak gede-gede amat, cepet paling kan 100.000 gitu untuk musola ini. Jadi dosanya orang jahil adalah karena dia tidak menuntut ilmu. Namun berbeda, orang yang ilmu dosanya adalah karena belum mengamalkan ilmunya. Nah, orang yang mengamalkan masih dosa lagi jikalau dia mengamalkan dengan cara atau dengan tidak ikhlas gitu. Nah, terus gitu tingkatannya masih banyak gitu. Nah jadi semoga di malam hari ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk Bang J juga. Nah saat ini mungkin masih kurang lah gitu. Meluangkan waktu untuk mengkaji ilmu, menuntut ilmu, duduk di majelis talim ini masih kurang gitu. Ya. Jadi sama-sama kita mengoreksi diri kita, ya. Sama-sama kita terus introspeksi diri kita itu untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu ini adalah hal yang mustahil gitu kan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah gitu. Jauh gitu kan. Masalah ibadah saja kita tidak tahu gitu kan. Tata caranya, yang mana yang batal, mana yang sah, mana wajib, mana sunnah gitu kan. Ini harus diketahui Mitra Jesi. Jadi semoga dengan kajian ini di hari esok atau di hari yang akan datang kita berusaha untuk lebih baik lagi khususnya dalam menuntut ilmu dan yang terkhusus adalah ilmu agama. Semoga kehidupan dunia dan akhirat kita ini menjadi lebih baik Mitra Jesi. Ya mungkin cukup sekian Mitra Jesi karena waktu juga yang memisahkan diri kita. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri Bang J pribadi, dan jikalau ada kesalahan ya itu datang dari diri saya pribadi gitu. Dan ada kekurangan, jikalau memang ada yang lebih baik silahkan gitu. Ya, ambil pendapat yang lebih baik.
Karena tidaklah kita hanya seorang manusia biasa gitu yang dititipkan ilmu. Nah, maka ilmu ini adalah milik Allah semuanya gitu. Dan jikalau ada kebaikan di malam hari ini, semua semata-mata adalah datang dari Allah. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Mitra Jesi. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Astaghfirukum, syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.